Baik, kakak-kakak, kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua, kakak-kakak. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual akun ini. Kakak-kakak semuanya, kali ini kita meet ketiga. Bersama saya tetap Wirawan Fatur Rahman. Kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama terkait dengan modul 1.2 ini, yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Baik kakak-kakak, alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan kita masing-masing, semoga apa yang kita kerjakan, kita diskusikan pada Meet kali ini itu bermanfaat, bernilai ibadah, juga nantinya bisa berguna untuk kita sebagai guru PJOK, bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selesai. Kakak-kakak semuanya, mengingatkan kembali kesepakatan kita untuk meet bersama di ruang virtual akun, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, kakak-kakak di sini di slide kemana selama 5 menit kakak-kakak saya arahkan. Di sini ada tujuan luas capaian akhir pelatihan. Tujuan luas pada kali ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, dan menyenangkan, serta reflektif. Sedangkan capaian akhir daripada pelatihan pada Meet kali ini yaitu kakak-kakak semuanya memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, ABT ya kakak-kakak, Assess Based Thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Adapun tujuan umumnya kakak-kakak yaitu kakak-kakak semuanya mampu memahami pendekatan berbasis aset ini atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khususnya, kakak-kakak semuanya dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, capaian khususnya kakak-kakak dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Baik, kakak-kakak. Di sini kakak-kakak di sesi tujuan kita hari kali ini peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan ABT ya kakak-kakak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, ini kakak-kakak untuk agenda rincinya pada Meet kali ini yaitu
di sesi pertama, yaitu 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Sudah kita atau saya lakukan tadi ya kakak-kakak. Kemudian yang kedua yaitu selama 10 menit nanti ya kita bahas terkait dengan berpikir berbasis aset atau kekuatan, yang disingkat ABT, bahasa kerennya Asset Based Thinking. Nah, kemudian yang ketiga ini kakak-kakak, kegiatan kita yang cukup panjang, kurang lebih 1 jam, dengan pembagian alokasi waktu kurang lebih 20 menitan lah. Nanti ada di situ pembahasan mengenai situasi 3, situasi 4, dan situasi 5. Situasi 3, pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK, sedangkan nanti mengidentifikasi diskusi di situasi 4-nya, menerapkan pendekatan asset based thinking. Kemudian yang kelima, situasinya yang perlu kita diskusikan dan diidentifikasi nanti yaitu pemanfaatan aset secara maksimal. Kemudian yang kegiatan selanjutnya selama kurang lebih 10 menit nanti kakak-kakak memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan kakak-kakak semuanya ini, di sekolah kakak-kakak semuanya. Kemudian yang terakhir penutup, refleksi, dan tentunya foto bersama. Nah, di sini kakak-kakak apa kegiatan kita yang 10 menit itu? Ini ada apa ya, kata penguat lah dari Mahatma Gandhi. Di sini kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Seperti itu kata Mahatma Gandhi. Ini cuma buat motivasi saja ya kakak-kakak. Menurut Mahatma Gandhi ini, jadi kekuatan itu bukan datang dari kapasitas kita, melainkan daripada adanya kemauan yang tak tergoyahkan. Seperti itu kakak-kakak. Baik. Nah, di sini kakak-kakak ada pertanyaan nih yang harus dituliskan dalam kolom chat. Pertanyaannya adalah, apa pandangan kakak-kakak semua terhadap asset based thinking? Silakan kakak-kakak tuliskan dalam 1 kalimat di kolom chat. Monggo kakak-kakak, menurut kakak-kakak nih, apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking atau berpikir berbasis kekuatan? Monggo kakak-kakak bisa dituliskan di kolom chat ya. Gimana kakak-kakak? Ada kesulitan untuk pertanyaan ini? Proses. Oh, siap, Kak Haryadi.
Baik, bagus, mantap. Siti Aminah. Menurut Kak Siti Aminah nih, pendekatan asset based thinking adalah metode yang berfokus pada kekuatan dan potensi murid, bukan hanya pada kelemahan atau kekurangan mereka. Kak Tri, sebuah konsep berpikir positif untuk pengembangan diri. Mantap, Kak Tri. Kalau Kak Siti Aminah ini pengertiannya secara khusus ke pendidikan. Kalau Kak Tri pengertiannya ini sebuah konsep berpikir positif untuk pengembangan diri. Sama-sama mantap semuanya. Kak Haryadi, pendekatan asset based thinking ABT berfokus pada potensi, kekuatan, dan sumber daya yang dimiliki daripada kekurangan atau masalah. Pandangan utama BT adalah mengalihkan perhatian dari masalah dan tanggung. Nampaknya kakak-kakak semuanya ini sudah mulai agak paham seperti itu ya. Mantap, mantap, mantap. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya yang telah memberikan pendapatnya di kolom chat. Saya akan lanjut ke slide selanjutnya ya. Pemahamannya sudah mulai nyampe terkait dengan assessment based thinking. Nampaknya sudah mulai membaca ini ya, apa namanya, LMS kakak-kakak semuanya ini. Oke, lanjut. Asset based thinking. Monggo, gimana tadi kakak-kakak, ada yang ingin menyampaikan asset based thinking ini tadi yang sudah dituliskan di kolom chat? Silakan raise hand yang ingin bersuara, yang ingin terekam. Monggo, mungkin Kak Alima, Kak Tri, Kak Aryadi mungkin bisa apa namanya, open mic gitu ya. Gimana kakak-kakak? Baik, kakak-kakak, nampaknya kakak-kakak masih malu-malu kucing seperti itu ya. Baca pengertiannya Kakak Irwan. Iya, gak apa-apa, baca aja. Yang tadi kita itu Ya, monggo, ya Mina. yang punyaku ya. Siap. Sebenarnya Gimana? banyak itu cuma disingkat. Gimana? Sebenarnya banyak, tak singkat aja. Iya, iya, iya. Ya, pendekatan asset based thinking itu menurut saya itu berfokus pada kekuatan potensinya murid, bukan kekurangan dan kekuatannya mereka. Pas terus apa ya? Penting untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kemampuan murid itu dalam bernalar kritis, seperti membedakan fakta dan opini serta memahami sudut pandang yang berbeda. Dengan Oke. basic thinking ini, pendidik dapat lebih efektif dalam mengukur dan mengembangkan kemampuan murid melalui berbagai teknik asesmen. Ya, seperti wawancara, kayak gituan. Oke, mantap Kak Siti Amina. Pengertiannya sudah mulai dapat ya daripada apa namanya, Kak Siti Amina ini terkait dengan pemahamannya. Tadi sudah benar itu Kak Siti Amina. Kak Siti Amina beranggapan bahwasannya assess based thinking ini merupakan berpikir positif itu terhadap apa namanya, pembelajaran atau peserta didik kita, kalau pengkhususannya kepada pembelajaran seperti itu. Ya. Kakak-kakak, untuk asset based thinking ini merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh apa namanya, Dokter Catherine gitu, Catherine ya, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Di situ ada keistimewaan yang sudah dipaparkan tadi sama Kak Siti Amina ini, salah satunya ya, untuk mengidentifikasi supaya pembelajaran dan semacamnya itu tadi. Dengan keistimewaan asset based thinking ini, fokus kita seorang guru lah
atau keistimewaan assessment based thinking ini membantu kita seorang guru atau organisasi, kalau organisasi bisa satuan pendidikan sekolah lah seperti itu, untuk mencari solusi di mana diri sendiri dan melakukan perubahan berdasarkan kekuatan yang dimiliki. Seperti itu keistimewaannya. Dalam pola pikir, pencapaian tujuan dan misi diawali dengan identifikasi kekuatan, aset, dan hal positif yang lain. Tadi juga sudah disinggung sama Kak Siti Aminah terkait dengan keistimewaan ini. Baik, mantap Kak Siti Aminah. Kemudian agendanya selanjutnya di slide ini, mengapa? Selama 20 menit. Di sini sebelum kita lanjut ke agenda selama 20 menit, capaian pembelajaran yaitu peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, di sini kakak-kakak, ini ada studi kasus 3 atau situasi 3. Siap Kak Yudi, gak apa-apa. Nampaknya Kak Yudi ada gangguan atau masalah teknis daripada mic kali ini. Mic-nya masih belum bisa dioperasikan. Lanjut kakak-kakak, di sini ada studi kasus 3 ya. Nah, nanti kakak-kakak di sini mengidentifikasi. Nah, ini pertanyaannya kakak-kakak. Ini bisa di screenshot dulu ya kakak-kakak. Atau mungkin saya nanti screenshotkan kirim ke grup gitu biar bisa grup WhatsApp bisa dibaca. Oke. Di kasus 3 itu ya, kita yang pertama mengidentifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Jadi kita mengidentifikasi daripada tadi itu kasus 3 itu. Yang pertama identifikasi pendekatan berpikir apa sih yang digunakan oleh guru dalam situasi tersebut. Kemudian yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Di kasus 3 ya kakak-kakak, nanti saya screenshotkan kirim ke guru. Kemudian yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan kakak-kakak kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Jadi kakak-kakak nanti kasus 3 itu yang pertama kan mengidentifikasi. Di situ ada guru Pak apa ya Pak Gerak kalau nggak keliru ini. Pak Gerak ya Pak Gerak. Itu Pak Gerak diidentifikasi. Dan pertanyaannya yang pertama, pendekatan berpikir apa yang digunakan oleh Pak Gerak itu dalam situasi tersebut. Kemudian yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir nanti jelaskan ini menurut kakak-kakak ya strategi apa sih yang akan kakak-kakak kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi 3 tersebut atau studi kasus 3 tersebut. Baik kakak-kakak nanti tuangkan di link yang akan screenshot ya, link yang akan saya kirimkan di kolom chat ataupun nanti di WA juga. Bentar kakak-kakak, kopikan semua dulu. Kopikan di WA juga dulu. Itu nanti habis ini saya buatkan grup kakak-kakak. Bentar-bentar. Jadi 3 grup nanti ini. Untuk berdiskusi mengidentifikasi daripada kasus 3 tersebut.
Siap, Kak Ishak. Monggo dilanjut. Bentar, tadi itu ada di slide kasus 3. Itu yang saya kirimkan di grup itu kakak-kakak studi kasus 3-nya nanti berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti saya akan buatkan board yang tergabung dalam boardnya kakak-kakak semuanya ini sesuai dengan kelompoknya. Diidentifikasi berdiskusi di mana daripada studi kasus 3 ini sesuai dengan 3 pertanyaan yang tadi saya bacakan itu. Harus hari ini juga ya, Kak? Ya. Ya santai itu 1 jam nanti. Kak Siti Aminah, santai gitu. Oke. Ada 3 kasus nanti kita intinya berdiskusi terkait dengan aset based thinking ataupun defisit based thinking yang apa sih yang digunakan dalam situasi kasus tersebut seperti itu. Berarti jawabannya dalam satu grup cuma satu saja. Satu aja orang yang itu nanti, yang mengetikkan satu, yang lain berdiskusi seperti itu. Ini tak buatkan board dulu ya. Ya. Berkor. Kak Freddy di spreadsheet itu masuk masuk kelompok berapa ya? Iya, Kak. 3. Apanya, Kak? Masuk kelompok berapa di spreadsheet itu, Kak? Yang link yang saya kirimkan itu Haryadi kelompok 1, Agus Imam Wahyudi kelompok 1, Siti Aminah kelompok 2. Itu bentar-bentar. Lihat dulu. Agus dari Triwahyu Nurmawung Ishak. Ishak ini kelompok 1. Ya di kelompok di kelompok di kelompok 2. Kelompok 2. Ya, sama Bu Siti, Kak Siti Aminah. Semangat Bu Aminah, kelompok 2. Langsung. Nanti di kelompok 2. Ini tugasnya gimana, Kak? Gimana? Ini tugasnya per kelompok. Terus Ya. baru gabung soalnya tadi masih sibuk. Itu nanti kan mengidentifikasi situasi 3 atau studi kasus 3 itu ya
Kak. Ya. Itu nanti tuliskan berdasarkan pertanyaan yang di spreadsheet itu, yang di link itu, di studi kasus 3, itu ada 3 pertanyaan di atas. Kemudian kakak-kakak sesuaikan nanti, satu aja yang nulis Kak, untuk ke kelompoknya ini, daripada 3 pertanyaan di atas itu. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Nah, tulis satu, misalkan apa, guru Pak Raga menggunakan pendekatan apa, misalkan ada aset based thinking ataupun defisit based thinking di situ. Kekuatan berbasis aset ataupun apa ya, berpikir berbasis kelemahan, mungkin salah satu dari itu jawabannya. Antara dua itu kan. Kemudian yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut, dalam studi kasus 3 tersebut. Nah, tuliskan nanti Dalam kakak-kakak. Ini kasus nanti akan otomatis ya kakak-kakak, kalau saya pendekatan apa yang digunakan kakak-kakak bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan di sana nanti kakak-kakak berdiskusi. Kalau ada yang bisa apa namanya, share screen, menampilkan presentasinya atau layarnya, itu silahkan, nggak apa-apa, biar untuk berdiskusi. Ini saya kasih waktu 25 menit, sebenarnya 20 menit. Nanti selama 25 menit ini selesai gak selesai, kakak-kakak semuanya otomatis masuk sendiri ke uh, main room ini. Di main room ini ada saya gitu kakak-kakak. Di sini ada Kak Agus Imam Wahyudi, Kak Aryadi di kelompok pertama. Kelompok pertama di main room, ya di kita ini. Kelompok kedua, ketiga itu nanti otomatis berpindah sendiri. Silakan pencet gabung nanti ya kakak-kakak. Saya coba ya. Kelompok berarti ini ya? Ya, kelompok. Mohon maaf, mau tanya Pak. Saya Pencet, masuk kelompok berapa? langsung tergabung sendiri. Pencet gabung itu Kak. Ada nggak di layarnya? Semua, semua Mas. Ya, gabung itu. Masuk ke kelompoknya masing-masing nanti. Mana ya? Sini, tunggu. Halo? Halo?
Boleh sila buka. Pakai dalam.
Baktono tambahin rapa Kak Irwan. Lupain ngatet Kak Irwan. Cem. Gak apa-apa Kak Jis. Nanti kita bahas bersama kok habis ini. Saya nyari Google Sheet Ki buruk. Biar tidak terlalu lama karena Jumatan gitu. Itu ada yang mewakili menjawab itu Kak. Masih sambil lalu nunggu yang lain untuk gabung lagi ke grup besarnya. Apa agak ngerti ya yang lainnya, tak share lagi ya grup. Di-share lagi Mas, saya belum paham Mas. Yang apa? Yang oke. Oke, baik. Apakah mau dilanjut kakak-kakak? Lanjut ya. Halo kakak-kakak semuanya. Lanjut Kakak. Oke. Jumatan. Di sini kakak-kakak setelah kakak-kakak ini berdiskusi dengan kelompoknya, selanjutnya kakak-kakak semuanya atau bukan semuanya, salah satu dari kelompok yang 3 ini mempresentasikanlah perwakilannya untuk membacakan daripada analisis yang sudah diidentifikasi dari kasus 3 tersebut, di kasus 3 tersebut. Monggo di sini siapa yang bersedia dari kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2 ataupun kelompok 3? Kelompok 1 ya. Kak Haryadi bisa dikawal kelompok 1 untuk membacakan presentasinya, hasil identifikasinya. Gimana Kak Haryadi? Kelompok 1. Kak Ishak mungkin bisa membacakan atau Kak Agus gitu. Hasil ini yang yang sudah ditulis ini. Gimana kelompok 1 siap nggak? Kelompok 3 ya, kelompok 3 ya. Untuk membacakan presentasinya ya. Hasil identifikasinya maksudnya. Gimana Kak Tri? Kak Tri A. Bisa nggak? Untuk kelompok 3 ya Kak. Ya, bacakan hasil analisisnya daripada studi kasus 3 tersebut. Gimana kalau mau diskusi di kelompok 3? Siap. Monggo, persilakan. Di sini saya ingin menjawab tentang soal nomor 1. Jawabannya pendekatan defisit thinking atau pendekatan berbasis kelemahan. Yang kedua, aset manusia yang meliputi
kepala sekolah, guru, peserta didik, dan aset lingkungannya, meliputi lapangan perkebunan, teh kopi, atau dan lain-lain. Aset sosialnya wali murid dan masyarakat. Sedangkan aset politiknya kantor dan lain-lain. Yang nomor 3, kalau saya jadi gerak, saya akan berusaha memanfaatkan aset finansial sekolah dan berusaha mendorong terus kepala sekolah untuk bisa bernegosiasi dengan pihak kantor perkebunan teh kopi serta meminta bantuan komite sekolah, wali murid, masyarakat untuk juga turut andil mengajak kerjasama pihak perkebunan kopi supaya terjalin kerjasama demi pendidikan olahraga yang lebih baik. Baik, terima kasih Kak Tri hasil analisis atau identifikasi kelompoknya. Mungkin dari kelompok yang lain di sini ada perbedaan atau perlu penguatan daripada identifikasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 3. Gimana kelompok yang lain? Di sini kelompok 3 beranggapan dari pertanyaan yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan oleh guru, yaitu Pak Gerak tersebut. Di sini jawabannya pendekatan deficit based thinking atau pendekatan berbasis kelemahan dari analisis daripada studi kasus 3 tersebut. Kemudian yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Nah, di sini yang kedua ada aset, identifikasi aset apa saja yang dimiliki. Di sini jawabannya aset manusia, juga ada aset lingkungan, juga ada aset sosial, wali murid masyarakat ini di dalamnya. Ada aset politik juga, kantor perkebunan teh. Kantor perkebunan kopi kayaknya ini. Keliru ngetik mungkin ini Kak Tri ini. Kemudian jawaban nomor 3 dari pertanyaan, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan aset based thinking. Strategi apa? Oke, di sini jawabannya yang nomor 3. Kalau saya, yaitu kalau jadi Pak Gerak itu, saya akan berusaha memanfaatkan aset finansial sekolah. Nah, kan ada 7 aset ya kakak-kakak, kalau kakak-kakak baca di LMS itu. Di sini memanfaatkan aset finansial sekolah dan berusaha mendorong terus kepada kepala sekolah untuk bisa bernegosiasi dengan pihak kantor perkebunan kopi serta meminta bantuan komite sekolah, wali murid, dan masyarakat untuk juga turut andil mengajak kerjasama pihak perkebunan kopi agar supaya terjalin kerjasama demi pendidikan juga yang lebih baik. Mantap, terima kasih. Apa mau ditanggapi apa mau lanjut aja kakak-kakak? Lanjut, Kak. Lanjut. Sampai selanjutnya. Lanjut. Katanya Oke, Jumatan. Bungkus ya. Bungkus. Oke, bungkus. Tidak boleh kurang-kurang. Tidak terlalu lama ya kakak-kakak. Ajar. Oke, di sini tadi hasil daripada analisisnya ternyata itu deficit based thinking. Pak Gerak itu apa namanya? Pesimis ya kalau di terakhir itu di sini di ini ya. Pak Gerak merasa pesimis lah di yang terakhir ini. Yang pertama itu masih ingin berpikir berbasis aset kekuatan seperti itu. Tapi di akhir Pak Gerak ini pesimis. Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan seperti itu. Jadi di kasus ini Pak Gerak berpikir berbasis kelemahan. Deficit based thinking ini berpikir berbasis kelemahan ya kakak-kakak. Hal apa saja yang jadi faktor penghambat? Nah, di situ ada, kalau dari studi kasus tersebut ada kepala sekolah yang belum
bisa menegosiasikan atau mewujudkan daripada usulan gagasan dari Pak Gerak ini. Dan juga Pak Geraknya merasa pesimis seperti itu. Kalaupun nanti Pak Gerak itu tidak pesimis, tidak berpikir berbasis kelemahan, kalau Pak Gerak berpikir berbasis kekuatan, pasti ada cara untuk Pak Gerak itu memanfaatkan aset-aset yang lain, seperti aset finansial sekolahnya, ataupun aset politik, untuk mendorong bagaimana menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan kopi, kantor perkebunan kopi, seperti itu. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Karena dengan pendekatan asset based thinking ini, guru PJOK itu berpikir secara positif, melihat identifikasi daripada kekuatan yang ada di sekolah seperti itu, sehingga bisa nanti dimanfaatkan untuk pendidikan pembelajarannya di sekolah lebih baik lagi. Oke. Nih, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Itu kakak-kakak, kalau kita berpikir, pola pikir kita itu berbasis aset atau kekuatan, bukan pola pikir kita itu berbasis kelemahan. Nah, di sini kakak-kakak, mewujudkan visi sama dengan mencapai tujuan. Di sini ada, kalau ada masalah, atasi atau selesaikan. Sedangkan kalau berpikir berbasis kekuatan, di situ ada potensi yang akan dimanfaatkan atau digunakan, seperti itu. Ini perbedaannya ya kakak-kakak. Kalau upaya berpikir berbasis masalah itu mencari dan mengatasi masalah, perspektifnya pasti ada suatu yang salah. Kalau berpikir berbasis kekuatan, di situ ada upaya, pasti diidentifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan atau potensi aset yang ada. Perspektifnya pasti ada kekuatan atau potensi daripada aset tersebut. Fokus daripada pola pikir berbasis aset ini kekuatan, yaitu apresiasi kekuatan atau potensi aset dalam sistem tersebut. Semangat gotong royong, ko-kreasi, masalah tantangan, pengalaman emosi akan bahagia berakhirnya. Kemudian sudah mulai ini kakak-kakak, kiroa kakak-kakak. Dipercepat ya. Di mana 20 menit terakhirnya kita. Studi kasus 3 ini silakan kakak-kakak di screenshot itu ini ya. Screenshot dulu ya. Kirim grup, nanti dianalisis, identifikasi juga. Pertanyaannya cuma satu itu kakak-kakak. Kirim ke grup dulu. Di Ini screenshot dulu. tidak kelompok kakak-kakak. Bukan kelompok ini. Cuma ngisi langsung di link yang tadi. Di itu kakak-kakak, tapi di studi kasus 5. Nah, yang di sini pertanyaannya cuma satu, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Silakan kakak-kakak jawab di kolom sebelahnya namanya kakak-kakak ini.
Studi kasusnya saya sudah screenshotkan di ini ya, saya kirim di grup. Tuh, studi kasus 5 kakak-kakak. Atau mungkin langsung kita bahas bersama kakak-kakak. Karena waktunya sudah mau ini ya. Kiroah sudah. Ya, langsung. Langsung aja Bersama ya. aja, bersama. Langsung, Ya, langsung. bersama aja, Kak. Bahas. Yuk, Nah. bahas. Pertanyaannya bagaimana cara, oke, bentar dulu. Di sini kakak-kakak di studi kasus 5, setelah mengikuti PPKG PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuannya dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten. Pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukan dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Pada kesempatan itu juga Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi tersebut peserta didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Beberapa orang guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bu Hayati, tetapi ada juga yang sangat menyetujui pendapat Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat. Masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumennya masing-masing. Pemahaman guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGMP itu sedikit banyak telah tercerahkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu sangat terbatas, maka pengurus MGMP menyarankan agar Bu Hayati diberikan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar di mana komunitas belajar MGMP PJOK mereka telah didaftarkan di PMM. Maaf, Kak Mes. Gaji tak mute-kan dulu mic-nya. Lanjut, Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGMP dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain yang juga telah mengikuti PPKG PJOK untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar. Di sini pertanyaannya, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada? Nah, di situ kakak-kakak, dari kasus tersebut ternyata Bu Hayati memanfaatkan komunitas MGMP PJOK-nya di tingkat kabupaten. Kemudian Bu Hayati ini pendekatan berbasis itu ya Kak, berbasis aset ya, berbasis kekuatan. Bu Hayati itu memanfaatkan komunitas MGMP-nya. Kemudian yang kedua, Bu Hayati pergeseran cara menyampaikan di dalam komunitas MGMP-nya itu pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif. Jadi diharapkan jangan pakai gaya mengajar komando kakak-kakak. Nanti di akhir pembelajaran juga bagaimana sih mengajar yang efektif itu kita akan belajar bersama kakak-kakak di modul-modul selanjutnya nanti. Kemudian dari pertanyaan yang tadi itu, peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP, pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar.
Bu Hayati ini memanfaatkan yang bisa dimanfaatkan daripada kasus tersebut adalah pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Nah, kemudian di sini ada 20 menit terakhir kakak-kakak yang yaitu ada kasus studi 4 ini apakah dijawab sendiri-sendiri apa lanjut saya bacakan, saya simpulkan juga. Gimana Lanjut kakak-kakak? pertemuan berikutnya. Nggak bisa. Langsung Lanjut aja ya. Pak Irawan. Karena sudah mau selesai ini. Ya. Lanjut. Langsung aja Pak Irawan. Oke, lanjut. Di Lanjut. sini di studi kasus yang Ini dulu dibaca dulu sama teman-teman, lalu nanti disimpulkan sama Pak Irawan. Oke, monggo siapa yang mau membaca di sini? Monggo Ya. Pak Misraji, monggo. Pak Patri. Misraji bisa bacakan Pak Misraji? Oke, siap. Monggo Kak Misraji. SMA Jiwa Raga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donaturnya sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat-alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil bidang kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti, kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang Sapras, guru PJOK, dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Wakabidang Sapras menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat-alat olahraga mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritiknya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan pelajaran PJOK peserta didik. Kepala sekolah meminta waka kurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Misraji. Dari studi kasus 4 ini, yang jadi pertanyaan ini, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan? Kira-kira ada yang bisa bantu jawab nggak? Kalau aset ini ya kakak-kakak, kalau aset manusia itu ada kepala sekolah, ada guru, ada peserta didik, itu aset manusia. Kalau kan 7 aset, ada 7 aset kan? Kalau Ada 7 kakak-kakak aset. PNS itu ada 7 aset. Ya kan? Ada aset Betul. manusia. Di sini Ya. ada kakak-kakak. Ada aset politik, sosial, lingkungan, fisik, finansial, kemudian budaya. Di sini yang ditanyakan, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan? Kalau saya baca tadi juga baca itu ada aset manusianya karena ada kepala sekolah. Juga ada aset politik. Peserta didik. Apa namanya? Ya, baik Kak Suhud. Aset Politik, manusia. aset politik juga ada itu. Politik juga ada. Ada saling Kemudian lempar, apa lagi? saling lempar Kira-kira. Hah? Aset finansial. Aset finansial juga ada. Terus sosial. Aset lingkungan. Aset sosial ada itu Kak. Gimana Kak Ada. Tri? Aset fisik, aset manusia, aset sosial.
Oke, kira-kira yang sudah dimanfaatkan dari aset yang disebutkan Kak Tri itu apa saja, Kak Tri? Pendanaan dari donatur atau wali murid, sarana dan prasarana yang Oke, itu memadai. masuk ke aset sosial. Baik, ya, ya seperti itulah cara itunya, cara analisisnya untuk pemetaan aset kakak-kakak semuanya. Oke, lanjut ya. Ini lanjut. Oh, ini ada aset lingkungan ternyata kakak-kakak, di mana terletak di daerah perkotaan strategis daripada kasus yang keempat tadi itu. Kemudian ada aset fisik. Ini masuk ke aset fisik ya kakak-kakak. Sarana dan prasarana olahraga yang sangat memadai. Fisik yang dimiliki sekolah. Kemudian pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Ini masuk kepada aset apa kira-kira? Manusia. Finansial. Finansial, ya mantap Kak Freddy. Ini masuk kepada aset finansial. Juga ada apa ya? Enggak, ini masuk ke pendanaan berarti finansial. Tuh. Kemudian upaya kepala sekolah untuk mengajak waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarpas, guru komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada. Ini aset apa ini? Sosial. Hah? Sosial. Bukan kakak-kakak, masih kurang tepat. Upaya kepala sekolah untuk mengajak. Ini Aset manusia. aset manusia ya, benar, tepat. Juga bisa dikatakan ini aset politik karena kebijakan kepala sekolah ini. Upaya kepala sekolah untuk mengajak. Oh enggak, aset apa namanya? Masuk kepada aset manusia ini. Untuk mengajak. Jadi kepala sekolah ini dimanfaatkan waka kurikulumnya, sarprasnya semuanya komite sekolah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, tadi kan ada itu di cerita itu. Keberanian komite menyampaikan kritik ini masuk ke mana kakak-kakak? Aset manusia, politik atau sosial? Sosial. Ada jawabannya lain? Politik. Politik. Keberanian peserta didik, berarti di situ ada peserta didiknya, aset manusia. Peserta didik ini bersuara lah, menyampaikan pendapatnya gitu. Kemudian yang terakhir, ini kebijakan kepala sekolah itu masuk kemana? Aset manusia apa politik? Kebijakan Politik. Akun manusia. Manusia, Kak. kalau orangnya iya, tapi kalau Politik. masuk ke politik ya. Juga bisa masuk ke manusia sih aslinya ini. Intinya kepala sekolah ini memanfaatkan kebijakannya seperti itu. Inilah yang dimaksud berpikir berbasis aset. Tidak hanya berkutat kepada masalah. Seperti itu kakak-kakak. Nampaknya kurang sebentar lagi waktunya kakak-kakak. Lanjut aja ya. Oke. Nih kakak-kakak, perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan di antara aset manusia, aset sosial, aset agama, sudah saya sampaikan tadi, aset fisik, lingkungan, finansial, dan politik. Kalau kakak-kakak, ada nggak di sini dari yang CGP? Ya kakak-kakak, mungkin ada yang dari CGP di sini? Nggak ada. Yang lain. Nggak ada ya. Kalau dari CGP, insya Allah tidak asing dengan materi ini, karena materi ini juga didapatkan oleh CGP. Guru penggerak. Ada 7 aset ini. 7 aset tersebut diantaranya aset manusia, sosial, agama, fisik, lingkungan, finansial, dan politik. Oke. Keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, mendorong kepemimpinan murid. Komite bersuara menyampaikan kritiknya. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dalam melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan
yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Oke. Kemudian ini sesi yang terakhir kakak-kakak. Silakan kakak-kakak di itu sekarang. Tadi di sheet-nya, di yang terakhir tapi di bagaimana ini, di mana ini? Ntar dulu ya, tak lihatkan ya. Ini yang terakhir, habis itu selesai kakak-kakak. Oke, kakak-kakak nanti jawab di sini daripada pertanyaan yang ini. Bagaimana kakak-kakak memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan? Strategi apa yang akan kakak-kakak lakukan? Apa selama ini kakak-kakak sudah memanfaatkan aset daripada 7 aset tersebut atau masih belum? Dan strategi apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memanfaatkan aset tersebut? Bisa ya kakak-kakak untuk menuliskan seperti ini? Apa langsung bicara saja? Dari pertanyaan ini untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi gini kakak-kakak, bentar. Di sini ada pertanyaan di mana mari merefleksikan bersama. Ya, mari merefleksikan bersama. Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam menggali, mengenali, dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan. Kira-kira kita masih di tahap defisit based thinking atau aset based thinking nih? Silakan, monggo. Kak Haryadi kayaknya mau berdiskusi terkait jalan rusak. As-salatu khairum minan naum. Iya. Ntar lagi Ya itu sabar. mas, di rumahnya jalannya rusak semua itu, makanya ngambil dari jalan. Semangat, Monggo, Kak. mungkin ada 1 atau 2 atau mungkin tak spin aja. Saya butuh 1 aja gak apa-apa untuk menyampaikan ini. Ya, Spin. Saya senang Ya. Bu Aminah. Oke. Habis ini selesai kakak-kakak. Ya, kok gak ada. Bentar. Duh palang, begitu pada kok ya. Ada kok boleh. Tetap ada Pak Haryadi. Nah, kalau bot, Ampun Bang. Ada nggak? Kak Burhan ada nggak? Nggak ada ya? Gak ada. Ada, nggak ada ya? Nggak ikut min ya? Ada itu orangnya, Pak. Ada, oke. Pak Burhan. Boleh Silakan beri Kak Burhan. Nah, Bentar dulu. Kayaknya ada. Hah? Ada nggak? gak ada Pak Burhan. Ada. Kayaknya nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Lanjut lagi ya. Pak Burhan yang kemarin itu Pak Irawan. Oh iya ya. Halo, saya. Tak spin lagi ya. Raden. Kak Burhan Raden terus itu ya. dekat. Raden nombor pun juga dekat. Boleh kepada Burhan coba itu. Untuk nanti ke Kak Burhan tak simpulkan sendiri aja. Burhan Baik. boleh. Selamat Kak Yudi. Muhammad Suhud Wahyudi. Bentar. Jadi tadi itu pertanyaannya Kak Yudi. Kak Yudi gak punya speaker, Kak. Rusak speakernya. Oh iya ya. Harus spin Spin lagi. lagi. Aduh. Aduh, wajah foto Pak ada.
Kak Firman ada nggak? Ya. Hadir nggak? Nggak ada kayaknya ini. Nggak ada ya? Nggak hadir ya? Langsung aja Pak Irawan, langsung tunjuk ke Langsung Pak Pak Haryadi. Haryadi aja. Monggo Pak Haryadi, Monggo Pak Riyadi dikasih mandat Pak sama Haryadi, Pak teman-temannya. Haryadi. Pak Haryadi Oke. yang senior. Yang senior. Oh. Apa tadi pertanyaannya tadi? Ini Ditampilkan Kak Riyadi. pertanyaan. Mari kita merefleksikan bersama di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK. Apa masih dalam defisit based thinking ataukah sudah asset based thinking pola pikir kita? Kalau selama ini kita masih di defisit Kos. Tapi kan ke depan ketika kita sudah mengenali ini ini kita berusaha untuk mengimplementasikan yang kita dapat dari materi ini. Contoh nanti saya di sekolahan saya itu punya istilahnya asetnya lapangan yang luas. Seperti itu. Nanti atau pohon-pohon yang rindang. Nah, seperti itu nanti pemanfaatannya seperti apa itu untuk pembelajaran PJOK yang berpihak ke siswa dengan mengkomunikasikan ke sekolah, ke lingkungan sekitar atau ke warga-warga seperti itu. Mungkin menurut saya seperti itu. Mungkin menurut saya. Ya, Kak Riyadi mantap sekali. Memang tepat Kak Riyadi. Dengan kita berpikir berbasis aset ini kita bisa loh. Ternyata guru PJOK ini punya kekuatan gitu. Yang bisa dimanfaatkan daripada aset-aset yang kita miliki. Kayak kalau yang dikatakan Kak Aryadi ini kan tadi kayak aset lingkungan, ada pohon, ada lapangan seperti itu. Kalau lapangannya di dalam sekolahnya itu masuk aset fisik Kak Aryadi, masuk sarana dan prasarana. Kalau lapangannya punya lapangan desa ataupun sarana umum gitu, itu masuk ke aset lingkungan yang bisa kita manfaatkan. Kayak misal ada sungai ini, kalau di desa kan seperti itu. Oh, di sini ada pembelajaran Renang. Materi renang gitu. Nah, kita kan bisa memanfaatkan itu. Kalau saya pribadi, misal di sekolah saya ya, dulu saya itu halaman sekolahnya rusak. Papingnya rusak. Jadi kalau hujan dikit lah, wes susah saya. Wes mikir-mikir mau ngajar gimana caranya gitu. Tapi setelah saya belajar ini, ternyata ada aset finansial yang bisa saya manfaatkan, yaitu dana BOS lah seperti itu, ataupun sumbangan dari wali murid lah, komite sekolah gitu. Akhirnya saya berbicara nih kepada kepala sekolah untuk mengusulkan gagasan membuat lapangan yang layak lah untuk peserta didik kita. Nah, di situ karena saya bukan pesimis, saya optimis daripada gagasan saya. Alhamdulillah terlaksana untuk pembuatan lapangan. Itu salah satu pemanfaatan aset finansial. Juga saya pernah memanfaatkan, sering memanfaatkan aset lingkungan yang juga bisa diartikan aset sosial. Di sekolah saya itu dekat dengan lapangan futsal punya warga masyarakat lah, yang kebetulan itu wali murid daripada siswa saya. Nah, di situ punyanya pun keleke. Di Keleke juga ada, tapi di Arosbaya ini Kak Misraji ada lapangan di sana. Kawan futsal. Di situ saya manfaatkan aset lingkungannya untuk berdiskusi, memohon kolaborasi untuk pendidikan PJOK yang lebih baik yang berpusat pada peserta didik. Dengan saya mengajak peserta didik ke lapangan futsal yang sesungguhnya, kontekstualnya untuk pembelajaran futsal, materi futsal ini ya, khususnya kalau di SD kelas tinggi ya, kelas 6 gitu, saya bisa nih memanfaatkan aset lingkungan kayak futsal itu. Nah, ini kan terjadi di kakak-kakak semuanya. Kalau yang di Bangkalan nampaknya sudah memanfaatkan asetnya. Kayak SSB itu kan masuk sosial. Jadi peserta didiknya didorong untuk masuk SSB atau
apa namanya, klub renang seperti itu. Juga kayaknya kalau di Kemayoran 1 yang deket-deket lah dengan TRK itu memanfaatkan betul aset lingkungannya kayak TRK itu untuk dijadikan pembelajaran PJOK. Atau di SMP 2, mungkin SMP 1 juga dibawa siswanya ke alun-alun Bangkalan seperti itu. Itu juga pembelajaran berbasis aset, memanfaatkan aset tersebut. Oke, mantap ya, bisa dibungkus ya, dipahami ya kakak-kakak. Bungkus. Mantap. Oke, Dilema. tipsnya Tadi ke Erkanat ada pengunjung nggak Mas? Padri ya anyar masuk lah, aduh lah. sudah saya jelaskan tadi bagaimana kakak-kakak dapat memanfaatkan, sudah. Oke, kemudian ini kakak-kakak Oke, nanti tugas. Nampaknya kita sudah di akhir sesi nih kakak-kakak. Di akhir sesi kita ke hari ini kakak-kakak, peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking atau disingkat dengan ABT biasanya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir, terima kasih. Namun sebelum itu kakak-kakak jangan lupa sesi terakhir tadi yaitu foto bersama. Monggo kakak-kakak yang belum open cam, silakan kameranya dinyalakan dulu. Nah, Raden dia bisa nyalamun Den. Susuit Ya, ternyata seperti Raden. itu. Monggo Kak Mesraji, biar kelihatan mukanya. Kak Siti Aminah, Kak Siti Halimah, Kak Tri mungkin, Kak Ishak, Kak Rizaldi, Kak Agung, Al-Afni. Open cam dulu, Oh, ya, bukan kita mau tinakin mo sa ibu na ada orang ge. Aduh. Alah, ketibi. Bapaknya mau kemana ini orangnya ya? Sudah ya. Mau gaya seperti apa kakak-kakak? Monggo. Nggak usah pakai gaya. Nggak pakai gaya. Gaya senyum aja ya. Kayaknya Kak Ajis ya. Oh, Oke. Gini, Kak Mesraji. Susuit. Sampai ketelang. Monggo Kak Siti Halimah untuk open cam. Ya, seperti itu. Iya. Oke ya. Yuk, silakan kakak-kakak. Saya akan foto. Duh. 1. Terserah Katanya gayanya gini. deh, terserah gayanya. 2, 3. Sudah. Mantap kakak-kakak semuanya ini. Terima kasih banyak untuk waktunya kakak-kakak untuk hadir bersama saya untuk berdiskusi dan belajar bersama terkait dengan pembelajaran berbasis aset ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kakak-kakak semuanya ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, Ya Rabbal amin. Alamin. Iwan. Kata dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan rekamannya dulu kakak-kakak. Ajis, pokoknya dikondisikan, Ajis. Pokoknya